Halo Talovers, setelah beberapa tahun ini menjadi penguasa di segmennya, Honda dibuat was-was oleh kehadiran Hyundai yang membawa kereta ke tanah air. Bukan cuma itu, kereta yang dihadirkan juga merupakan world premiere dari versi facelift-nya. Tentu secara langsung hal tersebut membuat hype dari brand asal Korea Selatan ini jadi naik seketika. Untungnya, Honda juga masih memiliki amunisi pamungkasnya. Di tahun 2021 lalu, prinsipal brand besutan Soichiro Honda ini merilis generasi ketiga dari HR-V yang berubah total dari generasi sebelumnya. Namun pertanyaannya, sanggupkah ia meraih kembali tahta sebagai penguasa pasar? Atau dominasinya kian runtuh akibat kedatangan pesaing kuat? Kita bakal bandingin HR-V dengan kereta sesaat lagi. Tonton sampai habis ya. HR-V jauh lebih dulu menyapa pasar otomotif baik global maupun domestik dibanding rivalnya. Generasi pertama subcompact crossover ini muncul pertama kali sebagai mobil konsep pada gelaran Tokyo Motor Show pada tahun 1997 silam. Diikuti versi produksinya yang muncul 1 tahun berselang. Meski menerima banyak pujian, penjualan HR-V terus merosot hingga Honda harus memutuskan menyuntik mati mobil ini di tahun 2006. Gayung bersambut, dekade 2010-an tren crossover kembali menanjak. Itu membuat Honda segera membangkitkan kembali nama HR-V di tahun 2014 setelah hiatus 8 tahun lamanya. Kini HR-V tak lagi eksklusif diproduksi di Jepang. Paling tidak, 9 negara termasuk Indonesia ikut berpartisipasi memenuhi pasar domestik masing-masing atau bahkan ekspor ke negara lain. Setelah facelift di tahun 2019, kini HR-V memasuki generasi ketiganya. Cerita tentang kereta beda lagi. Dalam merancang mobil ini, Hyundai sengaja memposisikannya sebagai amunisi untuk pasar negara-negara berkembang. April 2014 silam, ajang Beijing Motor Show menjadi gelaran pertama kereta untuk unjuk gigi. 6 bulan berselang, versi produksinya mulai dijajakan di negeri tirai bambu tersebut. India menyusul 1 tahun setelahnya dengan membawa skema yang sama, yaitu produksi lokal. Kemudian diikuti Brazil, Rusia, dan Aljazair. Sampai pada tahun 2019 lalu, Hyundai membawa generasi kedua dengan India sebagai negara yang berhak menjadi tempat world premiere-nya. Lebih dari 2 tahun setelah itu, strategi penetrasi habis-habisan Hyundai ke market ASEAN membuat mereka melakukan debut world premiere facelift generasi keduanya di ajang Gias 2021. Elemen desain dari generasi sebelumnya sama sekali tidak diteruskan di HR-V terbaru ini. Bahasa desain Honda, solid wing face, menjadi makin pipih. Makanya untuk mengimbangi hal tersebut, headlamp dan grillnya juga dibikin tipis-tipis. Namun siluet wajahnya terlihat kekar akibat kap mesin yang punya guratan tegas. Tapi sedikit ubahan untuk tipe RS yang membawa grill dengan model sedikit lebih segar. Beralih ke samping, bentuk sloping roof seperti sebelumnya kini dibikin patah pada pilar C-nya. Beda dengan dulu yang mengalir bebas dari depan layaknya sebuah coupe. Hanya saja handle pintu yang tersembunyi di pilar C masih dipertahankan hingga saat ini. Sektor rodanya sendiri digunakan ring 18 inci. Di belakang, aura mobil modern makin terlihat jelas berkat penggunaan stop lamp yang menyambung dari kiri ke kanan. Kereta datang dengan desain yang sedikit lebih konservatif, walau tetap ganteng dan nyentrik. Indonesia sendiri adalah negara pertama yang membawa tampang terbaru dari kereta ini. Grillnya yang seakan menyatu dengan headlampnya membuat karakter fascianya layaknya sebuah robot.
Di samping siluetnya juga sedikit main aman, hanya profil dual tone yang sedikit mencolok. Pun begitu dengan velgnya yang hanya berdiameter 18 inci. Beda halnya dengan di belakang yang terlihat unik dengan format stop lamp seperti ini. Kereta datang dengan 7 opsi warna: Creamy White Pearl, Dragon Red Pearl, Galaxy Blue Pearl, Titan Grey Metallic, Glowing Silver Metallic, dan Midnight Black Pearl. Warna putih, merah, dan abu-abu tersedia dalam opsi dual tone dengan atap hitam. Senada dengan HR-V yang juga datang dengan 7 opsi warna, masing-masing Platinum White Pearl, Ignite Red Metallic Two-Tone, Senkaki Pearl Two-Tone, Lunar Silver Metallic, Meteoroid Grey Metallic, dan Crystal Black Pearl. Oke, sekarang kita bahas aura kabinnya. Honda yang sebelumnya membawa konsep interior asimetris di HR-V sebelumnya, kini hadir dengan garis-garis tegas yang lumayan moderat. Bahkan, setir yang dipakai pun sedikit mirip dengan city hatchback. Namun begitu, bukan Honda kalau nggak punya konsep interior yang pintar, dengan ultra seat, serta ventilasi AC belakang yang absen di generasi sebelumnya. Gimana dengan kereta? Well, kabinnya terlihat lebih elegan. Dan lagi-lagi main aman. Walau konsep desain seperti ini susah buat dibenci juga, cuma aja kereta punya ambient light yang bisa mengubah suasana kabin seketika. Plus, bisa milih warna interior juga, antara kombinasi coklat atau full black. Sebenarnya kalau ngebahas mesin rada-rada nggak imbang ya, soalnya walaupun kedua-duanya punya mesin 1500 cc, cuma HR-V yang punya opsi turbo. Iya, HR-V juga sebenarnya punya mesin non-turbo buat tipe-tipe bawahnya. Tenaga mirip dengan generasi sebelumnya 121 PS dan torsi 145 Nm. Kalau dulu ada opsi mesin 1800 cc, kini diganti dengan 1500 cc plus turbo yang menjadikan tenaganya 177 PS dan torsi 240 Nm. Sedangkan kereta datang dengan mesin naturally aspirated bertenaga 115 PS dan 144 Nm. Satu hal yang gak kalah penting di kelas ini adalah perbandingan dimensinya. Masing-masing bisa dilihat kayak gini. Sepantaran lah ya, apalagi wheelbase-nya berada di angka yang sama. Perang fitur menjadi hal yang sangat lumrah untuk kelas harga seperti ini. Menjadi salah satu kunci penentu keputusan pembeli. Makanya ngebahas ini selalu menarik banget. HR-V membawa Honda Sensing sebagai ujung tombaknya, seperti Collision Mitigation Braking System, Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, dan Auto High Beam. Kerennya, sistem keselamatan aktif ini hadir di semua tipe. Nggak malu-maluin deh sama kelas di bawahnya yang juga punya sistem ini. Untungnya, produk dari Korea Selatan ini sanggup mengimbangi soal safety karena membawa fitur yang cenderung mirip. Plus, fitur seperti Rear Cross Traffic Alert dan Safety Exit Warning. Sayang, fitur ini cuma ada di tipe-tipe tertingginya. Lanjut, HR-V punya Panoramic Roof, Electronic Parking Brake, Remote Engine Start, serta Auto Walkaway Lock. Sedangkan kereta mengandalkan full digital instrument cluster, sound system dari Bose, dan sistem BlueLink. Nyaris impas ya, namun tunggu saat kamu lihat harganya. HR-V dilepas ke pasaran dengan 4 tipe, masing-masing S, E, ES, dan RS Turbo.
Selain RS Turbo, seluruh mesinnya bermesin naturally aspirated. Tipe S dijual dengan harga Rp355 juta. Tipe E di angka Rp379 juta. Tipe ES di Rp399 juta. Dan RS Turbo di angka Rp499 juta. Mahal? Jelas. Mesin turbo dan segala macam perintilannya bisa bikin beda 100 juta dengan tipe di bawahnya. Gimana dengan kereta? Tipe yang ditawarkan juga ada 4. Tipe aktif, Trend, Style, dan Prime. Kerennya mobil ini bisa di-custom sesuai dengan keinginan kita di beberapa poin, terutama di tipe aktif, Trend, dan Style. Aktif dijual seharga Rp279 juta. Untuk tipe Trend di angka Rp319 juta. Tipe Style di angka Rp359 juta. Dan tipe Prime di angka Rp399 juta. Gimana? Makin bingung nggak? Atau justru makin yakin? Coba sampaikan di kolom komentar ya.